Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 9 April 2023 dengan judul Saat Saya Menanggung Kehinaan Kristus. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, semua yang menolak kasihnya akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Mari kita baca kutipannya. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan dengan Yesus. Semua yang menolak kasihnya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Dengan demikian, pertengkaran sudah terjadi dan pengikut-pengikut Kristus dituduh sebagai pengacau orang banyak. Tetapi perhubungan dengan Allah itulah yang menjadikan mereka musuh dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kutipan yang telah kita baca ini, dinyatakan bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menempelak orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang senang dengan kejahatan, mereka yang senang hidup dalam dosa. Sebenarnya kita tidak memusuhi mereka. Tetapi kenapa mereka begitu benci kepada kita? Karena mereka melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan akhirnya kehidupan kita tidak sama dengan kehidupan mereka. Dan seakan-akan itu menjadi tamparan bagi kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya memang dunia sangat mengasihi dosa dan membenci kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, sudah otomatis mereka akan merasa kita membencinya. Padahal sebenarnya mereka hidup dalam dosa sehingga mereka menjauhi Allah, bukan menjauhi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas hubungan kita dengan Allah akan berdampak pada kehidupan orang lain. Apakah orang lain tertemplak dan mengalami perubahan, atau justru mereka akan membenci kita, menuduh kita. Karena apa? Karena mereka suka hidup dalam dosa itu. Poin yang kedua, mereka yang menanggung hinaan karena Kristus mengikuti jejak jalan yang telah dijejaki oleh yang termulia di dunia ini. Mereka itu menanggung hinaan karena Kristus. Mereka mengikuti jejak jalan yang telah dijejaki oleh yang termulia di dunia ini. Bukannya dengan duka cita, melainkan dengan sukaria, walaupun menghadapi banyak aniaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sana bahwa ketika kita menderita karena mengikut Kristus, karena menjunjung tinggi kebenaran, karena mengembangkan tabiat, sikap, kehidupan yang benar, kehidupan yang seturut dengan kerajaan Allah, dengan perintah-perintah Allah, kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan dimusuhi, kita akan difitnah, bahkan mungkin kita akan mengalami penghinaan-penghinaan yang lainnya. Tetapi sebenarnya kita sedang mengikuti akan jejak langkah kaki Kristus ketika Kristus hidup di dunia ini. Dan itu sebabnya para murid-murid itu, para rasul-rasul itu, para nabi-nabi itu bersukaria karena mereka diizinkan mengikuti jejak kaki Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara mengikuti jejak kaki Yesus dan berbeda dengan dunia, atau justru menjadi pengikut dunia? Di poin yang ketiga, setiap api ujian adalah jalan Tuhan untuk memurnikan mereka, melayakkan mereka sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah. Setiap api ujian adalah jalan Tuhan untuk memurnikan mereka.
Masing-masing melayakkan mereka bagi pekerjaan mereka sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah. Setiap kesukaran mempunyai tempatnya dalam kebenaran yang besar itu, dan masing-masing akan menambahkan kesukaan kemenangan mereka yang terakhir. Memandang hal ini, ujian iman dan kesabaran mereka akan diterima dengan tulus ketimbang ditakuti dan disingkirkan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 324-325. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ujian yang sejati, yaitu ketika kita bekerja sama dengan Allah. Dan tentu saja ujiannya adalah kita akan mengalami banyak aniaya, penderitaan, dikucilkan, difitnah. Sebagaimana Yesus ketika ia menjalankan kehidupan yang benar, menjalankan kerjasama dengan Bapa di surga, ia mengalami banyak tantangan hidup, ancaman pembunuhan, fitnah, hukuman-hukuman fisik, mental, psikologi, semua dihadapi. Dan itu karena Yesus menjalankan misi pekerjaan Bapanya. Sementara kita menjalankan pekerjaan Allah, kita juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi sejatinya itu adalah ujian kita. Apakah iman kita murni atau iman yang palsu? 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, semua yang menolak kasih-Nya akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Yang kedua, mereka yang menanggung hinaan karena Kristus mengikuti jejak jalan yang telah dijejaki oleh yang termulia di dunia ini, yaitu Yesus sendiri. Dan yang ketiga, setiap api ujian adalah jalan Tuhan untuk memurnikan mereka, melayakkan mereka sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah. Inilah 3 poin utama kita pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami mengerti dan memahami akan firman ini, memampukan kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar, Tuhan memberkati kita.